Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks hari besok terakhir perdagangan minggu ini. Dan juga ada 10 saham sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, ke-8 Bumi, ke-9 SMMT, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini padahal langsung saja ke teknikalnya, langsung saja ke indeks. Hari ini malah rebound sempat di zona merah sebentar dan ditarik naik menguat 0,76% ke harga 7.049 dan transaksi sampai saat ini ada di 14,5 triliun dan asing hari ini kembali net buy 1,5 triliun. Ini cukup luar biasa ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kemarin ya saya perkirakan memang koreksi dulu, nutup gap ya. Ternyata ada inflow masuk hari ini asing, masuk 1,5 triliun. Ya udah, memang seperti itu, langsung beda arah kalau memang ada flow. Kalau nggak ada inflow hari ini ya potensinya nutup gap dan all time high lagi. Tapi besok hari Jumat ya harus jaga-jaga lah dengan trailing stop kalau punya sahamnya karena sudah all time high lagi. Tapi kondisi seperti ini sepertinya juga ISG tetap ya akan mempertahankan supportnya 6.920. Kecil kemungkinan kalau ke 6.800. Kalaupun ternyata besok lanjut hijau sebentar terus merah dan minggu depan dia koreksi, ya konsolidasinya di area ini untuk ISG. Jadi ya kalau yang trading jaga-jaga juga karena udah di area resisten konsolidasinya. Ini kan dia lagi konsolidasi, memang sudah membentuk all time high barunya di 7.043. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok sepertinya kalaupun lanjut terbatas dan malah mungkin ada yang profit taking ya. MACD-nya bagus mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ya lihat besok aja lah untuk ISG. Peluang untuk rebound itu masih ada tapi mungkin terbatas. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang hari ini ditutup menguat 2,63% ke harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga call. Memang semalam ya, ini masih harga semalam itu terkoreksi tipis ya, tapi nggak ngaruh juga karena nggak terlalu signifikan penurunannya. Dan kalau dilihat teknikal Indi ya tetap sama. Ini konfirmasi swing low-nya. Dan besok kalau market mendukung dia breakout tuh 2400. Kalau dia break 2400 itu peluang lanjut minggu depan ya. Targetnya 2600 terdekat, pertengahan resistennya dan bisa ke 2800. Dan apakah bisa masih baru masuk harga sekarang ya menurut saya udah agak tinggi karena udah jauh dari supportnya itu area ini nih, area 2000 sampai 2180 ini area supportnya, swing low-nya. Nah sekarang udah ketinggalan karena trading saham itu ya cari momentum, cari best buy price, bukan asal masuk. Kalau asal masuk aja ya resikonya ya bisa kemungkinan besar itu tetap nyangkut keseringannya ya. Kalau asal masuk ya harus punya trading plan lah. Kalaupun punya trading plan, kalau masuknya salah, keseringan FOMO atau kejar harga ya biasanya kegocek juga untuk dibawa turun. Jadi seperti itu. Untuk ini kalau mau bagus ya harus confirm breakout 2400 agar berpotensi untuk kembali uptrend. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua ada Adro yang hari ini ditutup menguat 2,85% ke harga 2.880. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga cukup bagus. Dia bertahan di atas 2.600 dan terlihat juga EMA 20-nya nih sudut kemiringannya 45 derajat dan terus membentuk lower high, higher high, dan target kenaikan Adro itu area konsolidasinya 3.000, resisten konsolidasinya. Dan ya kalau ditutup EMA 20-nya ini bisa seperti ini juga. Ya ini lagi konsolidasi di area atas. Dan ada support minor di 2.800. Dia akhirnya breakout juga 2.800 dan hari ini lanjut naik. Jadi arah Adro itu ke atas ya. Asal jangan ada yang profit taking. Besok kalau ada yang profit taking ya koreksi lagi dia. Bisa aja malah false breakout dan jebol lagi itu 2.800 ya. Karena itu resisten pertengahan antara support dan resisten konsolidasinya. Supportnya 2.600, resistennya 3.000. Nah, seperti ini pergerakannya untuk
untuk Adro. MACD-nya masih mengarah ke bawah, melandai, dan dead cross bercat di bawah 0 makin tipis. Ya semoga aja lanjut, besok market mendukung ya. Cuman besok kan hari Jumat, biasanya yang hari ini naik-naik tinggi itu besok kena profit taking. Keseringan, tapi nggak selalu. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 3.350 menguat 0,6%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk PTBA juga mantul dari 3.200 dan PTBA ini kemarin karena rebalancing FTSE jadi ya dia turun dulu dan terlihat habis itu dia bertahan ya kan. Waktu itu juga esokan harinya saya suruh spec buy itu di 3190 sampai 3200 dan dapat, dan sekarang sudah lumayan profitnya sekitar 150 poin ya. Jadi ya udah dapat 5%-an dan sekarang udah mendekati area resisten 3400. Jadi besok kalau dia naik 3400 dan gagal lewat, mending kalau yang punya dari bawah profit taking dulu ya. Lumayan kan, mungkin 5% ya udah manfaatin karena berpeluang kalau dia ternyata gagal lewat dan bisa turun lagi dan konsolidasi. Masih di range harga supportnya 3200, resistennya 3400. Ini kan ada resisten pertengahan. Nah, jadi seperti itu. Untuk PTBA, apakah masih menarik PTBA? Ini dia naik dengan volume-volume kecil ya. Kalau saya lihat bisa aja nih rawan untuk dia gagal lewat 3400 dan masih konsolidasi. Tapi kemungkinan besar konsolidasinya itu konsolidasi ngumpulin tenaga untuk naik lebih tinggi ya, karena PTBA ini sudah terkonfirmasi breakout dari resisten neckline semenjak Mei 2019, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu dia breakout ya. Harusnya pun kalau konsolidasi ya arahnya ke atas. Yang penting kalau Bapak Ibu baru beli, cut loss saja kalau udah jebol 3200, exit aja dulu ya. Pertimbangannya seperti itu untuk PTBA. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup di harga 27.800, terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG ini sepertinya ditarik naik tapi asing jualan ya. Markup tapi ya distribusi, bisa seperti itu. Tapi kalau ini benar swing low-nya, harusnya dia tuh naik bisa sampai 30.000 minimal ya. Dan kemungkinan juga ITMG ini masih konsolidasi di range harga supportnya 26.000 dan resistennya 30.000. Jadi naik turunnya itu sekitar 4.000 poin dan ada resisten pertengahan di 28.000 yang hari ini gagal dilewati dan terkoreksi. Volumenya juga besar ya. Jadi apakah besok bisa koreksi? Sepertinya bisa koreksi karena dia udah naik ini 2 hari bahkan 3 hari ya dia naik. Ya mungkin ada yang profit taking ya. Jadi ya potensi arah dia ke 27.200 akan uji EMA 20-nya nih atau sekitaran 26.800 area-area ini ya untuk ITMG. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. MACD-nya juga masih melandai, dead cross bercat di bawah 0 makin tipis. Tapi sayangnya hari ini dia malah koreksi ya. Candle-nya kurang bagus. Jadi bisa turun dulu untuk ITMG. Ya nggak masalah lah kalau dia turun ke 27.200 sampai 26.800 nih. Ya coba spec buy lagi, cari profit tipis aja. Kalau beli di support dan bisa profit 2%, 3%, realisasikan aja, tektokin aja kan. Di saham ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang maunya profitnya persentasenya tinggi, ada yang cari profit tipis-tipis tapi yang penting portofolionya bisa berkembang, bertumbuh kan. Yang mana cocok lah strategi masing-masing ya. Karena di saham ini kan adu strategi untuk mencari profit dan ya ada yang profitnya mau yang tinggi, ada yang biasa-biasa aja. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup menguat 3,4% ke harga 26.600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Nilainya juga cukup signifikan ya. Langsung saja ke teknikal. Chart teknikal UNTR ya masih sama. Waktu itu kan analisa saya ya dia itu bergerak di 24.800 sampai 24.500 dan resistennya 27.000. Ini kan terlihat dia lagi konsolidasi. Ini dia dari bawah dia naik lagi kan. Ini hari ini dia menyentuh dan turun. Tapi ini gap up dan potensi besar gap up-nya ini ditutup ya.
karena kemungkinan juga UNTR masih konsolidasi. Memang volume meningkat signifikan ya. Saya belum baca ada berita apa, tapi ini volume meningkat memang. Ya kalau sentimennya bagus mungkin besok bisa lanjut naik ke area resistennya 28.000. Itu yang harus diuji untuk UNTR agar bisa naik lebih tinggi ya. Tapi time frame-nya itu lebih panjang, mungkin bisa 2 tahun, tapi prosesnya bisa ke sana, bisa ke 42.000 atau ke all time high-nya lagi di 40.000 ya. Ini kan dia membentuk pola descending triangle ya. Nih, resisten neckline-nya ada di 28.000. Kalau itu di break, confirm, udah pelan-pelan naik, cuman ada proses naik turunnya seperti halnya dia membentuk pola descending triangle-nya nih semenjak 2020. Jadi sampai sekarang kan 2 tahun dia bergerak untuk ya bisa aja dia ke 42.000 itu dalam 2 tahun, dan yang paling penting itu fundamentalnya tetap bagus ya. Bisa aja di tengah jalan dia ambrol ya, tergantung fundamentalnya. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Untuk tren jangka pendeknya ya nggak ideal lah kalau baru beli di harga sekarang ya. Wait and see aja dulu, menurut saya ketinggalan. Kalau Bapak Ibu mau beli ya nekat aja beli di support, coba support cut loss, udah seperti itu aja terus coba ya. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6 ada Harum yang hari ini ditutup menguat 2,7% ke harga 11.400. Tapi yang saya kurang suka itu ya bid offernya sangat-sangat tipis, jadi ya nggak bisa masuk besar dan juga kurang volatil. Tapi kalau Bapak Ibu mau main-main untuk swing trade ya bisa aja, yang penting lihat teknikalnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal waktu itu ya masih sama trading plan saya ya, kalau nekat beli di 10.400, jebol 10.000 jual, dan sekarang malah dikasih bonus lebih ya, akan di 9%. Jadi kemana arahnya untuk Harum? Ya yang penting Harum nggak balik lagi turun dari 11.000 dan toleransinya 10.800, itu potensi Harum nutup gapnya terdekat di 11.900 dan di 12.800. Itu potensi besar karena hari ini dia membentuk candle doji atau inside bar ya. Kalaupun nekat beli di 11.400 ya harus siap cut loss kalau dijebol 11.000. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 10.000 itu terlalu dalam menurut saya. Tapi indikasinya ini ada peluang bagus lah untuk Harum ya. Semoga aja market mendukung, besok lanjut rebound. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, hati-hati ini bid offernya tipis. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-7 ada Doit yang hari ini ditutup di harga 442 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit apakah bagus? Menurut saya bagus, dan ya saya juga ketinggalan Doit ini lama nggak perhatikan ya, karena fokus di saham lain. Dan waktu itu saya bilang ini swing low-nya, beneran swing low-nya di 3780, 3770. Dan kemana arahnya? Arahnya breakout lagi resisten 450-nya. Kalau dia break itu peluang besar perubahan praksi harga, masih target saya ya, perubahan praksi harga 500 terdekatnya, bahkan Doit nih bisa ke 600 dan 680, menguji trend line downtrend semenjak 2009. Jadi hampir 13 tahun yang lalu. Kalau saya lihat ini menarik untuk Doit karena harga batu bara yang meningkat juga. Jadi peluangnya menarik untuk Doit. Besok itu potensi lanjut, semoga aja mampu breakout 450 ya. Karena kalau dia breakout 450 itu ya sangat berpeluang minggu depan 500 perubahan praksi harga. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8 ada Bumi yang hari ini ditutup di harga 59 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi dijual asing tapi sudah mulai bagus, cuman gagal terus lewat 60. Ya semoga aja besok dia confirm breakout 60 atau minggu depan bertahan dan nggak balik lagi ke 60. Peluang bagus juga untuk Bumi itu minim-minim dia nutup gapnya di 66, dan bisa aja gap-gap atasnya ini ditutup oleh Bumi ya. Jadi apakah menarik Bumi? Bumi menarik selama di atas 58. Mending jual dulu kalau dia jebol 58 ya untuk Bumi ini. Nih, ini kan terlihat dia bertahan nih di 58. Dia tektok aja nih. 58, 59, 60, 61 tektok. Nah, jadi besok harus rebound karena hari ini dia membentuk candle doji ya. Ya semoga aja yang punya dari bawah ya bagus ya. Kalau yang nekat, cuman saya memang nggak tertarik Bumi ini kalau
masih di bawah 60. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham ke-9. Oh maaf ya, saya nggak sadar kalau SSMT ini ternyata di suspend. Langsung saja ke saham terakhir, ada BRMS yang hari ini ditutup terkoreksi 1% ke harga 198. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRMS 3 hari sudah mencoba lewat 200 gagal. Jadi besok itu kalau dia breakout menarik tuh. Peluangnya 210 sampai 220-nya, dan juga ini low-nya naik terus ya. Jadi besok bisa diperhatikan nih, kalau dia break 200 itu peluang lanjut naik ya. Momentumnya juga bagus karena perubahan traksi harga, dan ya ada peluang lah. Semoga aja besok untuk BRMS itu breakout 200, karena hari ini juga koleksinya belum kecil ya. Coba kalau dilihat tadi transaksi lumayan ya. Ya lihat besok lah, kalau dia break 200 itu peluang bagus untuk BRMS. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.